Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan kisah misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Malam Puncak Pergantian Tahun dengan Malam Puncak Kenikmatan. Gerimis hujan seperti akan menghiasi hari terakhir di tahun 2019. Kala itu hari Selasa dan besok sudah akan berganti tahun menjadi tahun 2020. Sepertinya fenomena ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap hendak malam pergantian tahun, pasti hujan atau minimal gerimis dari siang hingga malam. Seperti pada umumnya, pemuda-pemuda sudah merencanakan untuk merayakan pergantian tahun, meski sekedar ngumpul-ngumpul. Sebut saja Rano, pemuda yang masih berusia 20 tahun, yang siang itu tengah sibuk mencari kawannya untuk merayakan pergantian tahun. Maklum, Rano saat itu masih belum ada rencana untuk merayakan pergantian tahun, maka dia mencari kabar temannya untuk perayaan nanti malam. Waktu semakin cepat berputar. Gerimis masih menghiasi wilayah perkampungan Dusun Malihayu, Desa Samaran. Dan tepat pukul 15.50 sore, Rano masih belum ada rencana merayakan pergantian tahun. Sedangkan teman-teman yang dihubungi melalui ponselnya juga belum ada respon. Rano mengalami gelisah jika ia harus melewatkan malam pergantian tahun. Ia rela menerjang gerimis hanya demi mendapat kawan untuk merayakan malam tahun baru. Singkatnya, Rano mengunjungi rumah kawan terdekatnya, sebut saja Diki, yang saat itu Diki tengah tertidur karena ia semalaman habis bergadang. Diki yang saat itu masih tertidur terbangun oleh tepukan Rano. Woi, bangun lo. Tidur mulu, gak tahu orang-orang lagi pada sibuk nyiapin pesta. Ucap Rano sambil menggugah Diki. Pesta apaan sih? Hujan gini enaknya tidur, jawab Diki dengan malas. Gue udah siapin kembang api buat nanti malam. Ayolah bakar-bakar atau dangdutan kek, jawab Rano memelas. Berisik banget sih lo, gangguin aja, tegur Diki sambil bangkit dari tidurnya. Tahun barunya aja ntar jam 12 malam. Lu jam segini udah ribet aja. Ntar kita ke desa sebelah, kita dangdutan, jawab Diki sambil berlalu keluar kamarnya. Ya, akhirnya Rano sudah ada rencana untuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama Diki, yaitu menonton dangdutan di kampung sebelah. Mungkin sebagian orang tidak terlalu suka dengan merayakan malam tahun baru, tapi bagi pemuda seperti Rano dan Diki, malam tahun baru adalah kewajiban untuk merayakan bersama teman-temannya. Kini Rano sudah tidak lagi gelisah akan perayaan malam tahun baru. Setidaknya ada kegiatan, meski cuma nonton dangdutan atau sekedar ngumpul duduk-duduk di pinggir jalan. Rano dan Diki pun sambil menunggu hujan reda, mereka berdua ngopi di teras depan rumah sambil menyusun strategi. Mereka berdua tak mempedulikan tampias air hujan yang sedikit membasahi teras rumahnya. Tampak obrolan mereka akan merencanakan nanti malam. Sepertinya Diki telah mengajak teman-teman yang lain, sehingga kini Rano sudah tidak gelisah akan nanti malam. Waktu Isya telah tiba. Rano yang masih berada di rumah Diki seakan sudah tidak sabar untuk pergi melihat hingar-bingar suasana malam tahun baru di jalanan. Padahal di luaran gerimis masih menghiasi malam yang mulai terdengar ramai. Ayo Dik, sekarang aja jalan, sambil muter-muter dulu kek, nyari minuman kek, ujar Rano membujuk Diki. Ya elah,
Slow sih, baru jam segini. Lagian masih gerimis juga. Lu kayak orang sakau. Segala gue dibangunin. Udah tahu gue semalam begadang. Jawab Diki. Iya maaf, gue nggak bisa kalau malam tahun baru diem di rumah doang. Minimal keliling pakai motor lah, biar bisa update Instastory. Jawab Rano sambil cengengesan. Suara petasan dan kembang api sudah mulai terdengar. Sepertinya orang-orang memang tak mempedulikan gerimis yang membasahi perkampungan. Hilir mudik pemuda-pemudi di depan rumah Diki juga sudah terlihat. Sepertinya mereka juga sama seperti Rano dan Diki, merayakan pergantian tahun. Harum wangi parfum orang-orang yang lewat depan rumah Diki tercium oleh mereka berdua, membuat semangat mereka berdua menjadi menggebu-gebu untuk keluar walau gerimis kecil. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, dan akhirnya Rano dan Diki memutuskan keluar. Baik Diki maupun Rano dengan penampilan pemuda pada umumnya, celana pendek, sweater hitam, dan menggunakan topi hitam untuk menghalangi gerimis, serta waistbag mengantung di dadanya. Mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor Rano menuju kampung sebelah yang menggelar pesta dangdutan dengan panggung cukup besar. Sebenarnya Rano dan Diki tidak terlalu menyukai dengan musik dangdut. Tapi karena mereka tak mempunyai rencana yang matang, hiburan itulah yang bisa mereka nikmati di malam tahun baru. Singkatnya, mereka berdua telah sampai di suatu lapangan sepak bola yang telah berdiri panggung besar dengan audio yang menggelegar. Suasana sudah ramai oleh orang-orang yang akan melihat penampilan artis lokal yang akan bergoyang di atas panggung. Suara MC acara sudah membuka acara tersebut, dan tibalah biduan yang dinanti-nanti warga maju dan menyanyikan lagu dangdut koplo yang sangat merakyat itu. Rano sangat antusias ingin menonton dari jarak dekat, sedangkan Diki masih santai berdiri paling belakang sambil menunggu teman-temannya. Sepertinya Diki juga kurang begitu nyaman melihat lapangan yang masih becek, sehingga ia masih terdiam di atas motornya. Ayolah kita joget, ini lagunya enak banget, biar kita anget. Ucap Rano menarik lengan Diki mengajak ke depan panggung. Males ah, becek. Mending di sini lihat pemandangan cewek-cewek tuh. Cakep kan? Jawab Diki sambil menunjuk beberapa cewek yang tengah berdiri di depan dan di sampingnya. Ah, gak asik. Lagian kita cuma bisa mandangin doang, gak bisa memiliki. Mending mandangin paha biduan sambil goyang. Asik deh. Ujar Rano. Ya udah, gue ke depan dulu ya. Mau joget, lihat paha mulut. Wih. Jawab Rano berlalu meninggalkan Diki yang masih asik menunggu kawan-kawannya. Singkatnya Rano sudah berjoget ria dengan puluhan atau mungkin ratusan orang menikmati lagu yang dinyanyikan biduan cantik dan Bahenol. Tentunya menggunakan pakaian yang serba mini. Sementara Diki sudah dengan beberapa temannya tengah menenggak minuman yang membuat hangat tubuh, alias anggur merah cap orang tua. Cukup lama Rano berjoget ria hingga 3 lagu yang dinyanyikan biduan andalan selesai dan berganti ke biduan yang lain. Rano kembali menjumpai Diki yang saat itu tengah asik menikmati anggur merah cap orang tua. Rano pun kembali dan bergabung bersama Diki yang sudah bersama teman-temannya. Wah, anget-anget nih. Ucap Rano dengan sedikit nafas ngos-ngosan. Ini jatah lo, langsung tegak aja. Jangan dibiarin kelamaan, ntar jadi ager. Ucap Diki sedikit ngefly. Gimana no, mantep gak?
dada biduannya. Ucap Dendi, salah satu temannya yang juga cukup ngefly. Asli, mantap banget. Pahanya, mulus banget. Kakinya panjang, sama seperti di YouTube. Ucap Rano dengan wajah mesumnya. Lo kalau sange ada tuh. Tadi gue lihat 2 cewek di pinggir SD yang seberangnya kebun nanas. Namanya Reni. Kalau yang satunya lagi gue gak tahu namanya. Biasa dibawa kawan gue kok. Ucap Dendi. Mendengar ucapan Dendi, Rano terbesit untuk menjemput 2 cewek itu untuk diajak bergabung dengannya. Yah, namanya lagi ngefly. Ditambah disuguhi pemandangan aurat di muka umum, Rano jadi semakin penasaran. Otaknya mulai traveling. Apalagi malam itu gerimis, masih sedikit membasahi acara dangdutan. Ia berniat menjemput 2 cewek yang diceritakan Dendi. Yakin nih bisa dibawa? Gue samperin nih kalau emang bisa. Lumayan kan buat anget-anget. Ucap Rano cukup ngefly oleh beberapa tegukan anggur merah. Dendi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk sambil menikmati lagu dangdut koplo itu. Singkatnya, Rano memberanikan diri untuk menjemput 2 cewek yang dimaksud Dendi. Ia bergegas menyalakan motornya dan melaju dengan santai. Mungkin sebagian orang merayakan malam tahun baru itu berbeda-beda. Namun bagi Rano, malam pergantian tahun ini lebih seru jika ada lawan jenis yang ikut bergabung. Dan pastinya dia mengharapkan lebih dari sekedar seru-seruan. Rano telah sampai di depan SD yang berseberangan dengan kebun nanas, sekitar 1 kilometer dari lapangan. Ia celingukan mencari 2 cewek yang dimaksud Dendi. Cukup lama ia memantau sekeliling, namun tak nampak batang hidungnya. Sial, gue dikerjain Dendi nih. Gumamnya dalam hati sambil merogoh saku mengambil ponsel dan menghubungi Dendi. Parah loh, kalau bercanda gak gitu caranya. Gue udah semangat gini malah gak ada orang di mari. Sepi, sunyi, gak ada apapun. Ucap Rano kesal melalui panggilan teleponnya. Ya, tadi gue lewat masih ada Reni pakai baju putih, yang satunya pakai baju hitam kalau nggak salah. Atau enggak, lu sisir tuh jalanan ke arah bendungan. Jawab Dendi. Dia kenal lo nggak? Yang jelas dong, ke arah bendungan apalagi di SD. Ujar Rano sewot. Dia kenal gue, gak tahu dia mau kemana, makanya lu coba sisir ke arah bendungan. Jawab Dendi kembali. Akhirnya karena kepalang tanggung, Rano mengikuti arahan Dendi. Ia menyisiri jalanan arah bendungan. Ya, memang di sekitar SD atau kebun nanas itu memang ada jalan yang mengarah ke bendungan besar. Jalanan sepi dan tampak dari kejauhan sosok wanita berjalan sendiri menggunakan baju putih. Ia bergegas menarik gas motornya dan berhenti tepat di belakang gadis tersebut yang tengah berjalan lirih sendirian. Apakah ini cewek yang dimaksud Dendi? Tapi kenapa ia sendirian? Bukannya berdua? Gumam Rano dalam hati. Ah, persetan. Yang penting gimana caranya biar dia mau gue ajak jalan. Gumam Rano lagi. Neng, sendirian aja. Nonton dangdutan yuk di lapangan, sambil nunggu petasan tahun baru. Ucap Rano. Gadis itu masih membelakangi Rano tanpa menoleh ke arahnya. Ia berhenti. Neng, temennya Abang Dendi yang pendek itu kan? Rano tanya kembali. Iya bang, aku Reni, teman waktu SMP-nya Dendi. Jawab gadis itu tanpa menoleh. Aku gak suka keramaian bang. Lebih baik aku pulang deh. Habis gak ada temennya juga.
ucap gadis tersebut yang masih tanpa menoleh. Bak pucuk dicinta ulang pun tiba. Pikiran Rano jadi berubah. Yang tadinya mau ngajakin gadis tersebut bergabung dengan teman-temannya, ia malah berubah pikiran. Kenalin, aku Rano. Ya udah, sini abang temenin. Mau kemana? Mau dua-duaan aja juga boleh. Ujar Rano menggodanya. Gadis tersebut menolehkan wajahnya ke arah Rano. Dengan terkejut, Rano melongo melihat wajah si gadis tersebut. Subhanallah, cantik sekali kamu, Neng. Mirip banget sama gadis-gadis Arab. Ucap Rano dengan gombalannya. Yah, dari penglihatan Rano, memang gadis itu tinggi semampai. Rambut hitam berombak sebahu dengan kulitnya yang putih, hidung mancung, mata kearab-araban. Bodinya yang dibalut kaos putih sedikit basah dengan celana jeans tampak sangat seksi. Gadis itu hanya tersenyum malu mendengar gombalan Rano. Senyumnya sangat indah sekali. Rano lantas menyuruh gadis tersebut untuk memboncengnya, dan si gadis tersebut bergegas membonceng motor Rano dan melaju ke arah bendungan. Hasrat Rano makin menggebu ketika gadis tersebut berpegangan di pinggangnya. Ditambah suasana malam tersebut nampaknya pas banget untuk memadu kasih. Gerimis semakin terasa membasahi mereka, yang kemungkinan pas puncak malam tahun baru akan terjadi hujan deras. Pikiran Rano makin traveling, dan ia kemudian memberhentikan motornya di depan bangunan yang ditengarai tempat penggilingan padi. Cukup sepi tempat itu, dan gerimis cukup deras. Mungkin bukan gerimis lagi, bahkan hujan, tapi tidak terlalu deras. Ia berteduh dengan gadis tersebut, tepat di samping bangunan yang masih sedikit beratap seng. Tanpa basa-basi, Rano langsung memeluk tubuh gadis cantik tersebut. Rano tak mempedulikan jika si gadis akan berontak, karena sudah sangat nafsu dengan gadis tersebut. Dan gadis tersebut pun tidak ada respon. Ia terlihat senang dipeluk oleh Rano. Singkatnya, Rano dan gadis tersebut melakukan hubungan suami istri di atas jerami. Mereka berdua tidak mempedulikan gatal yang disebabkan jerami kering, serta tampias hujan yang sedikit mengguyur tubuh mereka berdua. Malam puncak pergantian tahun tinggal hitungan menit lagi. Terdengar suara petasan dan kembang api saling bersautan di langit-langit yang dibalut hujan. Suara penyanyi biduan dangdut koplo menemani malam yang indah Rano. Dinginnya malam kini tak lagi dirasakan oleh Rano. Kini yang ia rasakan adalah kenikmatan surga dunia yang baru pertama kali ia rasakan. Saat itu Rano tampak menikmati. Matanya meremelek diiringi nafas terengah-engah kenikmatan dalam gelapnya malam yang disinari lampu kecil dari gerbang tempat penggilingan padi. Saat hampir puncak kenikmatan, terdengar ponsel Rano terus berdering. Namun Rano terus mengabaikan. Suara trompet dan kembang api yang bersautan di langit menandakan jika jam telah menunjukkan pukul 12 tepat. Dan itu artinya sudah berganti tahun menjadi tahun 2020. Sungguh malam puncak pergantian yang indah, serta malam puncak kenikmatan, pikir Rano. Ia mulai kesal dengan dering ponsel yang mengganggunya. Ia kemudian terpaksa mengangkat telepon yang ternyata dari Dendi. Happy New Year ganteng, ucap Rano yang masih tengah sibuk melakukan hubungan itu dengan si gadis berwajah kearab-araban.
Di mana lo? Ini ceweknya udah di sini, lo malah kabur. Ucap Dendi melalui panggilan telepon. Gak usah bohong, Ong. Ini Reni temen lo lagi bareng gua. Jawab Rano sambil menikmati permainannya. Angkat video callnya buruan kalau gak percaya. Kita pada mau ke rumah gua daripada di lapangan hujan juga. Jawab Dendi. Dan seketika itu Rano mengangkat panggilan video call Dendi dan tampak dua cewek, satu berbaju putih dan satunya lagi berjaket hitam. Saat itu juga Rano menghentikan permainannya dan menatap wajah Reni yang berwajah kearab-araban itu. Ia terkejut, melepaskan dan langsung mengambil celana pendeknya tanpa ia pakai. Langsung mengendarai motornya menuju lapangan di mana teman-temannya berkumpul. Dan kalian tahu apa yang Rano lihat? Ya, sosok yang Rano lihat adalah perempuan tua keriput dengan rambut putih, dengan wajah yang tak terlihat matanya. Mulutnya tanpa terlihat gigi saat dia tersenyum. Dan maaf, payudaranya sangat besar seperti wewe. Ya, itu artinya Rano berhubungan dengan sosok makhluk wewe yang menyerupai gadis cantik. Rano mengendarai motornya dengan kencang dan ia langsung menuju lapangan yang terdapat teman nongkrongnya menonton dangdutan. Dan saat sampai di tongkrongan, Diki, Dendi, dan teman yang lainnya terkejut mengira Rano mabuk karena hanya menggunakan celana dalam tanpa menggunakan celananya. Tampak dua cewek yang dicari Rano telah bergabung. Rano dengan suara terbata-bata menceritakan kejadian yang dialaminya terhadap Diki dan menjauh dari kerumunan sambil memakai celana pendeknya. Dik, tolongin. Awalnya gue Kimpoy sama Reni, temennya Dendi. Tapi pas lagi main, Dendi telepon ngabarin kalau Reni lagi bareng lo pada. Dan cewek yang lagi gue Kimpoy berubah jadi wewe. Sumpah takut banget gue. Ucap Rano sambil menangis ketakutan. Tolongin gimana? Kan udah kejadian. Enak gak? Jawab Diki meledek. Rano hanya menangis menyesali dan ketakutan atas apa yang ia lakukan. Dendi dan teman-teman yang lainnya menghampiri Diki dan Rano yang menjauh dari keramaian. Akhirnya karena Rano terus menangis, Diki dan Dendi dan semua temannya pulang menuju ke rumah Dendi. Setelah ditenangkan Diki dan Dendi, Rano kembali menceritakan kronologi perkimpoyannya dengan makhluk wewe gombel itu. Seluruh teman-temannya bergidik ngeri, tapi ada juga yang tertawa mendengar pengalaman tersebut. Rano mengalami demam selama 2 hari. Mungkin dia stres karena masih mengalami ketakutan. Ditambah ia juga hujan-hujanan. Namun keluarganya tidak ada yang tahu. Mungkin dia malu menceritakan aibnya terhadap orang tuanya. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian malam tahun baru tersebut, tidak ada keganjilan yang dialami Rano. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rano. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari perbuatan yang tercela. Sekian cerita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.